Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 11 November 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Lughatil Arabiyah dalam sistem I'dad Al-Lughawi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ilmu nahwi at-ta'liqat ar-radiyah alal mutammimah al-ajrumiyah, yang mana kita masuk kepada sesi yang ke-36 dan pembahasan kita, pembahasan akhir al-fathah alamah lin nasb. Al-fathah sebagai alamat untuk nasb. Ada yang mau tasmi' al-matan? Fadhal. قال الخطاب رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع بالمثنى وما حمل عليه، نحو قوله تعالى قال رجلان، وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقوله تعالى قال رجلان، وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، نحو والنجم والشجر يسجدان، أو ضمير جمع المذكر، نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، والذين يؤمنون بالغيب، أو ضمير المؤنثة المخاطبة، نحو قالوا وتعجبين من أمر الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما في الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وهنوك وذو مال، نحو قال أبوهم. قال فعل الماضي أبوهم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وقوله تعالى لا يوسف وأخوه، واو العاطفة أخوه معطوف على مرفوع معطوف على يوسف مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وجاء حموك وهذا أخوك وهنوك. وقوله تعالى وإنه لذو علم، لا لذو لم الابتدائية ذو خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو وهو مضاف وعلم مضاف إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في جمع المؤنث السالم وهمل عليه نحو إذا جاءك المؤمنات، إعراب إذا حرف لما يستقبل الزمان، جاء في الماضي والكاف مفعول به مقدم، المؤمنات فاعل مؤخر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وأولاة الأحمال واو الابتدائية، أولاد مبتدأ وهو مضاف، الأحمال مضاف إليه وخبره جملة أجلهن أن يضعن حملهن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو إذا جاءك المؤمنات، إعرابه إذا در لما يستقبل من الزمان، جاء فعل الماضي والكاف مفعول به مقدم، المؤمنات فاعل مؤخر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي جمع المؤنث السالم وما همل عليه نهى إذا جاءك المؤمنات إعرابها إذا لم حرف لما واستقبال من الزمان جاء فعل الماضي والكاف مفعول به مقدم المؤمنات فاعل مؤخر وعلامة رفعه عدم ظاهرة في آخره وولاة الأحمال واو ابتدائية أولاة مبتدأ وهو مضاف الأحمال مضاف إليه وخبر مبتدأ وخبر جملة أجلهن أي يضعن حملهن. Bismillah. Qala al-muallif al-Hattab fi kitabihi al-Mutammimah 'alal Jurumiyah wa fi jam'i taksiri munsarifan kana aw ghaira munsarifin nahu wa taral jibala wa adakumullahu maghanima wa ankihul ayyama. Maknanya wa fi jam'i taksir munsarifan kana aw ghaira munsarifin, maka dari alamat al-fathah untuk i'rab an-nasb dan dia adalah al-asliyah, alamah al-asliyah untuk an-nasb, maka jatuh pula yang keempat karena dia ada 5, yang keempat adalah pada jam'i taksir. Untuk fathah menjadi alamat pada nasab pada 3 perkara. Tadi saya bilang 5, sabqul lisan. 3 perkara. Perkara yang pertama ismul mufrad, dan yang kedua jam'u taksir, dan yang ketiga fi'lul mudhari'. Adapun tentang permasalahan ismul mufrad maka telah kita lalui dengan contoh dari penulis wattaqullah, sahidnya lafdzul jalalah Allah mufrad. Wattaqullah di sini maf'ulun bih mansub. Dan juga wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Maka syahidnya ishaqa yang mana dia di sini mansub namun dijadikan mithal oleh penulis dikarenakan mamnu minas sarf. Sehingga ishaqa tidak menerima tanwin. Ini wajah pendalilan. Dan dia ishaqa dalam keadaan mansub karena maf'ulun bih dari fi'il wa wahabna. Maka wahabna fi'lun madi berserta fa'ilnya, maka ishaqa maf'ulun bih mansub dengan fathah bila tanwin karena ghairu munsharif. Wa yaquba begitupun yaqub ghairu munsharif. Sehingga cukup dengan fathah alif tanpa tanwin. Dan ishaqa dan yaquba keduanya mamnu minas sarf dikarenakan al-alamiyah ma'al ujmah. Ishaq dan Yakub bukan dari bahasa Arab, bahasa Ibrani. Dan juga wa'id wa'adna Musa, contoh dari mufrad yang disebutkan terdahulu oleh penulis Musa, dia sebagai maf'ulun bih di sini dijadikan mithal dikarenakan muqaddarah. Maka mana aming duhuriha at-ta'adzur. Dan begitupun permasalahan kita wa fi jam'i taksir. Permasalahan yang kedua pembahasan kita hari ini dan pada jam'u taksir. Definisi jam'u taksir telah kita lalui bahwa dia adalah jama' yang mukassar min mufradihi. Maknanya dari mufrad kepada jama' banyak perkara yang mukassar, yang tidak selamat. Contohnya di sini misalnya maghanim. Dari ghanimah menjadi maghanim. Maka lihat bagaimana perbedaan yang jauh. Ghanimah menjadi maghanim. Ada tambahan mim, ada tambahan alif, maghanim. Maka ghanimah ada tambahan ya, di sini maghanim tidak ada ya.
Maka di sini contoh dari jam'u taksir misalnya. Munsharifan kana au ghairu munsharifin. Di sini penulis menginginkan misal dari i'rab yang munsharif dan bukan munsharif. Maka dimasukkan misal yang pertama wa taral jibala. Maka di dalam ucapan Allah wa taral jibala, yang mana dia adalah di dalam surat An-Naml ayat ke-88, penulis menyebutkan misal ini sebagai fathah alamat untuk an-nasb. Pada perkara yang kedua jatuh pada jam'u taksir. Dan diinginkan di sini syahidnya adalah wa taral jibala al-jibal. Maka dia jam'u taksir. Apa mufradnya al-jibal? Jabal. Jabal mufrad. Al-jibal jam'u taksir. Maka syahidnya di sini jam'u taksir yang munsharif. Kenapa dikatakan al-jibal jam'u taksir yang munsharif? Dikarenakan menerima alif wal lam. Wa taral jibala. Adapun dari segi i'rab wa taral jibala, waw di sini adalah waw atifah, sehingga tara fi'lun yang ma'tuf kepada jumlah yang sebelumnya, dan tara fi'lun mudhari' yang marfu li tajarrudihi anin nasib wal jazim, wa alamat rafihinya di sini dengan dhammah muqaddarah. Karena dari fi'il juga ada yang dhammah muqaddarah, ada yang i'rabnya muqaddar seperti tara. Maka ada di sini alif layyinah. Maka di sini tara adalah fi'il mudhari' yang marfu. Alamat rafihinya dhammah muqaddarah. Al-jibala, maka di sini dia maf'ulun bih. Maka kamu lihat gunung-gunung. Maka maknanya maf'ulun bih. Maka gunung-gunung di sini al-jibala maf'ulun bih, mansub wa alamatun nasbihinya al-fathah. Sebagai syahid di sini al-fathah alamat untuk nasab pada jam'u taksir. Maka al-jibala jam'u taksir dan dia munsharif. Kenapa? Karena menerima al, qabul al. Beda dengan Ishaq, Ya'qub tidak menerima al. Maka syahidnya jelas. Al-jibala maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihinya al-fathah adh-dhahirah ma'a wujud al. Berarti dia munsharif. Kemudian berkata asy-syekh wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Maka di sini dicontohkan yang kedua dari jam'u taksir. Maka jam'u taksirnya mana pertama? Maghanima. Jam'u taksirnya sangat jauh sekali. Kenapa? Dari ghanimah menjadi maghanima. Seperti masjid menjadi masajid. Seperti miftah menjadi mafatih. Jauh sekali. Kenapa? Karena jamak taksirnya di sini masuk kepada sighah muntaha al-jumu'. Maknanya dia sighah suatu lafaz yang muntaha al-jumu', maknanya batas akhir dari jamak. Maknanya setelah ini tidak ada jamak lagi. Maka wazannya ma'ruf seperti mafa'il atau mafa'il. Dan di sini maghanim ala wazan mafa'il. Maka syahidnya adalah maghanima, dia di sini sebagai mansub. Alamatun nasbihinya fathah dan di sini mamnu minas sarf. Mana dalil mamnu minas sarf? Tidak menerima al, tidak al maghanima. Dan kedua, tidak menerima tanwin. Seharusnya kalau tidak menerima al, kalau munsharif maka dia menerima tanwin. Seperti Muhammadun, kitabun, ada tanwinnya. Tidak masuk alif lam tapi ada tanwin. Maka di sini maghanim tidak ada alif lam tetapi tidak menerima tanwin, berarti dia mamnu minas sarf. Oke, kalau dia mamnu minas sarf, apa ilahnya? Ilahnya adalah ilah yang satu, illatun wahidatun. Apa itu? Ala sighah muntaha al-jumu'. Maka dia ilah wahidah. Lalu bagaimana i'rabnya wa'adakumullah? Maghanima katsiratan, wa'ada fi'lun madhi mabni 'alal fath. Dan domir kaf di sini domir yang baris muttasil fa'il mabni 'ala dhamm fi mahalli rafa' fa'il. Hakada
Au galat. Naam. Dia adalah maf'ulun bih muqaddam dan lafdzul jalalah Allah sebagai fa'ilnya. Wa'adakumullah maknanya Allah telah menjanjikan kalian. Maka wa'adakum dhamir kaf di sini mabni ala dham fi mahalli nasb maf'ulun bih muqaddam dan mim lil jama' lafdzul jalalah Allah sebagai fa'ilnya. Allah menjanjikan kalian. Menjanjikan apa? Dan di sini poin pendalilannya maghanim. Maka maghanima tanpa adanya tanwin menandakan dia itu maf'ulun bih yang mamnu' minas sarf dikarenakan sighah muntahal jumu' wa alamatun nasbihinya fathah dhahirah. Ini poin pendalilan kita. Karena dia jam'u taksir yang ghairu munsharif ala sighah muntahal jumu' maf'ulun bih. Dan dia maf'ulun bih yang bagaimana? Maf'ulun bih yang kedua. Karena aglab kalimat fi'il madhi wa'ada seperti wa'adallahu wa'adakumullah maghanima. Maka maf'ul yang pertama kalian. Allah menjanjikan kalian. Kalian maf'ulun bih. Menjanjikan apa? Butuh kepada maf'ul yang kedua. Apa itu? Maghanima. Maka ini dari fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Wa'adakumullah maghanima. Maf'ulnya ada dua. Lalu kathiratan, apa i'rabnya mansub? Kathiratan sifah untuk maghanima. Maknanya Allah telah menjanjikan kepada kalian ghanimah, ghanimah rampasan perang yang sangat banyak sekali. Maka di sini dia i'rabnya sebagai sifah kathiratan. Kemudian dimisalkan yang ketiga wa ankihul ayyama. Maka di sini penulis memberikan syahid yang ketiga adalah kalimat al-ayyama. Yang mana al-ayyama i'rabnya apa dia? Sama. Jam'u taksir. Dan al-ayyama jam'u taksir yang mufradnya apa? Ayyim. Maka mufradnya ayyim. Apa definisi ayyim? Ayyim itu kalau bahasa slangnya adalah jomblo. Baik ayyim itu untuk perempuan yang perawan atau janda, atau untuk laki-laki yang bujangan, atau yang duda, maka ayyim laki-laki ataupun perempuan yang tidak menikah. Maka jamaknya al-ayyama. Maka al-ayyama kita artikan sebagai jamak, berarti wa ankihul ayyama. Maka nikahilah kalian wahai kaum muslimin al-ayyama, perempuan-perempuan yang tidak mempunyai istri. Adapun perempuan yang mempunyai istri, maka tidak boleh kita menikahinya, maka bukan dari al-ayyama. Al-ayyama adalah perempuan-perempuan yang tidak beristri, bersuami, baik dia dalam keadaan masih perawan ataupun janda kembang. Dzakar al-muallif di sini misal al-ayyama yang mana dia jam'u at-taksir, namun dari segi apa? Bukan masalah munsharif ataupun ghairu munsharif, tetapi masalah muqaddarah. Maka al-ayyama di sini ismun maksur. Sehingga di i'rabnya mansub, wa alamatun nasbihinya fathah muqaddarah. Mana aming duhuriha at-ta'addur. Maka i'rab dari ayat wa ankihul ayyam, waw di sini al-istinafiyah, sehingga jumlah yang datang wa ankihu musta'nifah masuqah litakrir hukmun nikah. Maka membahas tentang permasalahan hukum nikah. Wa ankihu, maka nikahilah. Maka ankihu fi'lun amr, dan fi'lun amr i'rabnya seperti i'rab jumhur yang mudah, mabni ala hadfi mudhari'uhu. Maka mudhari'nya dari yankihu, yankihuna. Maka di sini fi'lun amr wa ankihu mabni ala hadfi nun. Karena asalnya yankihuna masuk lam yankihu hadfi nun. Maka di sini di i'rabnya fi'lun amr mabni ala hadfi nun
Adapun fa'ilnya mana? Al-wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Berarti fa'ankihu wa ankihu, maka nikahlah kalian. Fa'ilnya kalian. Al-ayyama, di sini syahidnya dia maf'ulun bih, wa alamatu nasbihinya al-fathah muqaddarah, mana aming duhuriha at-ta'addur. Maka dengan ini selesailah dari wa ankihul ayyam, dari contoh jam'u taksir yang mana dia di sini dalam keadaan muqaddarah. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan pembahasan yang setelahnya yang akhir, bahwa al-fathah menjadi alamat untuk nasab ada 3. Pertama apa? Ismul mufrad, kedua jam'u taksir, ketiga di sini. Apa yang ketiga sekarang? Fi'lul mudhari'. Maka wa fi'lul mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Dan yang ketiga adalah fi'lul mudhari', yang mana dia itu akan menjadi permasalahan yang mansub wa alamatun nasbihinya fathah. Disyaratkan fi'lul mudhari' yang terpenuhi 2 syarat. Pertama, di awalnya dimasuki dengan penasab seperti an, lan, idan, kei yang terdahulu di pelajaran Al-Ajrumiyah. Dan yang kedua, syarat di belakang tidak bersambung dengan nun taukid sakilah au khafifah yang menyebabkan nanti mabni alal fathah, ataupun nun niswah yang menjadikan mabni ala sukun seperti yadribna, yardokna, yakhrujna, yurdi'na, dan sebagainya. Maka di sini tidak boleh bersambung di ujungnya sesuatu. Bahkan amsilatul khamsah, domair waw, domair alif, domair ya tidak boleh bersambung. Sehingga jelas alamatu nasbihinya dengan fathah. Ini syarat yang 2. Pada fi'lun mudhari' yang mansub wa alamatu nasbihinya fathah dhahirah. Maka dicontohkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Maka di dalam ayat ini pendalilannya adalah luhumuha ataupun lan yanala. Maka lan yanala di sini, yanala syahidnya adalah fi'lun mudhari' mansub dan alamatun nasbihinya dengan fathah. Dengan syarat 2 tadi. Pertama diawali huruf nasb. Di antaranya lan, yanala. Maka yanala fi'lun mudhari' mansub bilan. Dan syarat yang terakhir di ujungnya tidak bersambung dengan nun taukid, nun niswah, ataupun min amsilatil khamsah. Karena kalau dia contohnya yanalun dengan waw jamaah, maka masuk lan menjadi apa? Lan yanalu, seperti itu. Jadi tidak dohir fathahnya. Maka syaratnya juga bukan amsilatul khamsah. Maka contohnya lan yanalallah luhumuha wala dima'uha, i'rabnya lan harfun nafi wa nasab wa istiqbal. Maka lan harfun nafi wa nasab wa istiqbal, dan yanala fi'lun mudhari' mansub dengan lan, wa alamatu nasbihinya al-fathah ad-dhahirah ala akhirih, dan ini poin pendalilan kita. Lan yanalallaha, maka lafdzul jalalah Allah maf'ul muqaddam, dikedepankan. Lan yanalallaha, mana fa'ilnya kalau begitu? Luhumuha, luhum marfu dikarenakan dia fa'il. Wala dima'uha, waw atifah, dan dima'uha ma'tuf kepada luhum yang marfu menjadi marfu. Maka syahidnya di dalam ayat ini lan yanala laha luhumuha wala dima'uha. Maka yanala fi'lun mudhari' mansub wa alamatu nasbihinya fathah dhahirah, dan ini poin kita, dengan syarat diawali harfu nasab lan dan di akhirnya tidak bersambung dengan nun taukid, nun niswah, dan amsilatul khamsah yang merupakan domair waw, domair alif, dan domair ya al-mukhatabah. Maka syahidnya lan yanala. Kemudian dari segi faidah ilmi tauhid,
Ayat ini menjadi pendalilan tentang keikhlasan. Maka disebutkan di dalam ayat ini lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dijadikan luhum sebagai fa'il, maka lafzul jallah Allah sebagai maf'ulun bih, maknanya bahwa niat yang ikhlas itu bukan dihitung permasalahan berapa banyak daging yang disembelih. Meskipun menyembelih ribuan daging, maknanya menyembelih ribuan unta ataupun sapi ataupun kambing, namun jika tidak ada ikhlas maka tidak sampai kepada Allah. Maka ayat ini lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha menjadi pendalilan tentang permasalahan ikhlas, bahwa daging kurban yang sampai kepada Allah karena keikhlasan kita. Meskipun satu sembelihan namun dia ikhlas, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah Al-Fathah sebagai alamat untuk nasab. Dan dia ada 3 perkara. Pertama, Ismul Mufrad, dan pembahasannya telah lampau. Dan pada hari ini 2 permasalahan, yaitu jam'u taksir dan juga fi'lun mudhari' dengan syarat di awalnya dimasuki penasab seperti lan, yanala, dan di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.